Adapun batasannya ulan yang panjang itu barang baina mana baina mana di antara Terus baina mana di sya'rir roksi antara tumbuh daerah antara rambut, bukan daerah yang biasa yang tumbuh rambut kepala, antara daerah yang tumbuh rambut kepala waliban secara wa akoro wa akhirul ini dan akhir orang-orangnya lihya ini jenggot dan akhir jenggot wahuma ada dua jenggot wahuma dua jenggot itu al-azamani duanya adalah tulang duanya tulang al-lagani yang butuh al-lagani kembali al-ahmad dua dua tulang yang tumbuh alaihima di atas keduanya. Apa yang tumbuh? Al-asnanu asla yang bawah taminu yang bertamu mukot dimuhuna yang ujung depan keduanya firza kodi di dalam jam wa mu'akhiruhuma dan berakhir keduanya fil uduni di dalam telinga wahadduhu dan saksi dulu ya. Basuh wudu yang kedua ya, syarat kedua. Wasani yang kedua, yang pertama tadi kan niat ya. Ghuslu jami'il wajibi untuk mutafilai, membasuh semua wajah. Wahaduhu dan patokannya tulan lebarnya atau panjangnya ma baina mana bibi sya'ri rosi. Nah, itu daerah di antara tempat tumbuhnya rambut kepala goliban secara umum. Maksudnya terlupa kan gini ya. Bainanya
Nah, ini itu kan jadi umumnya kan ini lah batasan paling tumbuh rambut kepala itu. Bukan gini, budak kan gini. Kalau sing umum ya gini lah. Rumah baina mana binti syahri roksi golika. Wa akhirul lihya ini dan terakhir 2 jenggot. Jenggot gini. Jenggot itu apa? Wahuma al-admani, keduanya adalah tulang. Al-adani yang butuh, al-adani kembali kepada al-adman. Keduanya tumbuh alaihima, di atas keduanya al-asnanu sufla, gigi-gigi yang bawah. Ini loh, ini set, nah ini loh, ini tuh gigi yang bawah. Nah, dua tulang ini kan dua tulang, ini tulang, ini tulang. Ini tulang kan dua ini. Nah, kedua tulang ini itu tumbuh gigi bawah, ini di bawah. Nah, ini tulang kan tumbuh gigi bawah. Tulang geraham gitu. Iya geraham ini, maksudnya dua tulang itu yang ada gigi gerahamnya. Ya jami'u yang bertemu muqaddimahuma, ujung keduanya firdakoni di dalam janggut. Nah, ini kan itu sini. Set, ini kan ini janggut. Nah, ini janggut ini. Bertemunya kan di janggut ini. Oh, iya. Nah, wa muakhiruhum dan wa muakhiruhuma dan berakhir keduanya fil udhuni di telinga. Kan gini. Nah, set. Bertemu ini ujung ini gini. Nah, paham? Nah, jadi mulai dari tubuhnya rambut ini sampai pol gigi geram tulang ini ada gigi geramnya. Nah, depannya di janggut, ujungnya di telinga. Paham? Paham? Nah, terus lanjutin. Wahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahat tubuh arbon, dan batasannya arbon secara horizontal. Lebar. Ma bainal udhuni, apa yang Uduna ini. ma bainal udhunai, apa yang di antara dua kuping. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, dan ketika ada atas wajah, Di atas wajah. sya'run rambut, khofi pun yang lembut ya, Kopi pun tipis. rambutnya tipis. Au kasifun, atau yang Tebal. tebal. Wajaba isonul ma'i ilaihi, maka wajib isonul menyampaikannya atau Menyampaikan air ilaihi padanya, ma'an basyarati beserta kulit Ya kulit. ila alati Tahu. tahap tahu Tak tahu. alati tahu yang Yang berada di bawahnya. di bawahnya. Ada sampai itu aja dulu. Itu tadi panjangnya ya. Sekarang wahadduhu ardon. Nah, patokan lebarnya itu ma bainal udhunaini, letak di antara dua telinga dari sini sama sini. Kalau panjangnya itu dari tumbuhnya rambut kepala sampai janggut, melebarnya dari telinga ke telinga. Dari sini. Paham? Paham? Nah, melebarnya dari telinga ke telinga. Wa idza kana alal wajhi, dan ketika ada alal wajhi di atas wajah sya'run khafifun, rambut yang tipis, au kasifun atau tebal. Jika wajah kita ini tumbuh rambut, ini rambut ini ya namanya orang kadang-kadang rambutnya mau tipis tebal, wajibah maka wajib fa'ilnya isolul ma'i, menyampaikan air ilaihi kepadanya, ma'al basyaroti beserta kulit alati tak tahu yang ada di bawahnya. Rambutnya kena air, kulitnya juga harus kena air. Nah, kan ini sesuatu yang gak wajar. Masuk kayak monyet. Nah, itu kalau toh ada wajahnya, ada rambutnya, tipis maupun tebal, air harus kena bersama kulitnya. Karena ini bukan jenggot, tapi rambut yang ada di wajah.
Paham? Tahu nggak? Itu yang tatah itu maksudnya Alati tahu yang berada di bawah rambut. bawah rambut. Nah, artinya tumbuh rambut kan di bawah rambut kan ada kulit-kulit gitu. Nah, itu maksudnya. Wa amma lihyatur rajuli dan adapun jenggot laki-laki al-kasifati yang tebal. Ayo kita baca kamu, mana nggak bisa. Wa amalih ya firrojuli. Tura mubtada. Oh ya kan. Wa amalih ya firrojuli. Adapun ini yang Jenggot. oh ya tadi. Jenggot lelaki al-kasifati yang tebal di alam yaro dengan tidak Melihat melihat al-muqotobu orang yang diajak diajak ngobrol basarotaha kulitnya min kilaliha dari sela-sela wayakfi maka cukup gitu ya. wayakfi maka cukup apa waslu dohiriha Masuk lahirnya. Bihilafil kofi fahil dengan perbedaan Jenggot yang tipis. oh ya jenggot ya jenggot yang tipis wahia adapun apa itu jenggot Dan dia adalah dia adalah itu mayaro apa yang dilihat yang terlihat yang terlihat al-mukhatabu orang yang ngobrol basyarot kulitnya fayajibu maka wajib apa isonul mani menyampaikan air di basyarika Di basyaroti. di basyarota pada kulitnya. Ya, sampai baca. Wa amma lihyatur rajuli. Mubtada ya. Amma itu huruf sah. Oh iya. Dan adapun jenggotnya laki-laki al-kasifati yang tebal. Jadi kalau laki-laki punya jenggot tebal, nah definisi tebal itu di alam yaro. Jika tidak terlihat al-mukhotob orang yang diajak omong basyarotaha kulitnya min filaliha dari selasa. Jadi yang dimaksud jenggot tebal itu kalau ada orang diajak omong itu yang diajak omong nggak kelihatan kulitnya, ada rambut toh, tetel, jadi kulitnya nggak kelihatan. Kalau kamu kan kelihatan, dan jenggotnya nggak kelihatan. Kalau sih jenggotnya betul nggak kelihatan. Fayakfi maka cukup waslu dohiriyah membasuh dohirnya saja. Jadi nggak sampai ini enggak, misalnya ini set, kalau ini orang usuk-usuk ini nggak usah. Kalau jenggotnya tebal. Bikhilafil khafifati berbeda dengan jenggot yang tipis. Wahya jenggot yang tipis adalah mayaro, jenggot yang terlihat al-mukhotobu oleh orang yang diajak omong basarotahan kulitnya. Kalau tebal itu nggak terlihat kulitnya, kalau tipis terlihat. Fayajibu maka wajib isolul mahi menyampaikan air di basarotia pada kulitnya. Artinya di dalam membasuh wajah ini, ketika laki-laki punya jenggot yang tebal tidak perlu kulitnya kena air. Cukup dur ini, nggak usah kusuk-kusuk ini, nggak usah. Tapi kalau jenggotnya tipis wajib kena air. Tebal tipisnya itu ya begitu. Kalau ada orang diajak omong, yang diajak omong nggak tahu kulitnya. Tapi kalau tipis diajak omong kulitnya kelihatan. Paham?
Lanjut. Wa bi khilafi lihyati imra'atin. Nah, Dan terus maupun sa dan berbeda pada jenggot perempuan dan laki-laki perempuan dan bencong ya banci. banci fayajibu maka wajib isolul ma'i mengalirkan air di basyaratiha kepada kulitnya walau keduanya kulit keduanya. Nah, di basyaratiha kepada dua kulitnya walau kasyifa walau kasafa meskipun keduanya jenggot keduanya jenggot keduanya bal. wala budda dan tidak wajib ya Dan seharusnya ma'a ghusl wajhi membasuh wajah bersama membasuh wajah min ghusli juz'in dari basuhan pertama minar rosi dari basuhan bagian minar rosi dari kepala warraqabati dan rokobah warraqabati rahang dan rahang wama tahtat dakoni dan apa yang di bawah dakon dan dagu ya sampai situ ya. Bikhilafi lihyatin imro'atin, berbeda jenggotnya perempuan wahusa dan banci. Nah, itu jenggotan misalnya ini kan jarang tipis tapi dibahas. Fayajibu maka wajib isolul ma'i mengalirkan air di basarotima pada kulit keduanya. Ini itu jenggotan, mau banci jenggotan ya mau tipis mau tebal nggak ada urusan, kulitnya kudu nyampe. Nah begitu karena ya longko itu jenggotan. Makanya dibahas unsa. Unsa. Walau kasafan meskipun jenggot itu tebal. Meskipun tebal, nah kalau laki-laki kan tebal hanya rambutnya aja. Tapi kalau perempuan atau banci kok jenggotnya tebal, ini jenggotnya tebal. Ya orang yang urusan kulitnya itu kena air. Karena termasuk wong longko. Paham? Wala buddha dan seharusnya ma'a ghuslil wajhi bersama membasuh wajah min ghusli juz'in dari membasuh bagian minar roksi dari kepala warrokobati dan rokobah ini loh wama tahta dokoni dan apa yang berada di bawah jenggot rani semuanya kena bagian dari kepala wajah ini kan bagian dari kepala ya harusnya begitu membasuh wajah minus lijuskin minar roksi dari sini pol ini intinya semua lah. Kalau panjang dari tumbuhnya rambut kepala sampai janggut, kalau lebar dari telinga ke telinga. Kemudian kalau laki-laki punya rambut yang ada di wajah, semuanya harus kena, rambut kena, kulit kena. Tapi kalau berupa jenggot, maka kalau jenggot laki-laki tebal cukup rambutnya saja. Tapi kalau jenggotnya tipis rambut dan kulitnya. Tapi kalau ada perempuan dan banci kok jenggotan, jenggot tebal maupun tipis sama saja kulit harus kena. Dan seharusnya di dalam membasuh apa itu wajah itu bagian dari kepala dan rahang serta apa yang ada di bawahnya. Bawahnya ini yo sapa wae sing tumbuh ning sekitar jenggot iki lah.
harusnya begitu. Paham? Ini yang tebal walau kata pak itu kan domir tasniah itu Iya. berarti larinya itu ke imro'ah dan kunsa menawi. Ya iyalah dua. Berarti kunsa ini masuk Perempuan mana? Nah, meskipun jenggot keduanya tebal. Kalau laki-laki kan cukup rambut kalau tebal. Tapi perempuan sama kunsa meskipun tebal kulit harus kena. Rambut kena, kulit kena. Paham? Ini kalau rambut baik Ya itu kan barang langka, masa orang itu jenggotan. Makanya dia pengarang tidak memilah mau tipis mau tebal kulit harus kena, karena itu masuk kategori barang langka. Kalau laki-laki yang wajar punya jenggot. Paham? Ada yang tanyakan? ini yang wajib Ya ini wajib ini, kan wajib bahasa wajah. Nah, ada keterangannya seperti itu. Nah, terus lanjut. wasal su yang ketiga itu waslul yadaini basuh kedua tangan ilal mirfaqo ini sampai kedua Siku. Fa ilam yakun maka jika tidak ada lahu itu lahu baginya apa mirfaqoni Kedua siku. dua itu Roh apa itu makan, maka diambil. oh diambil apa qadaruhuma qadaruhuma perkiraan keduanya wajib dan wajib apa wasruhuma menghapus Membasuh. apa ala yada ini yang Ada di atas tangan kedua tangan min sya'rin wasilatin wa usbu'in dari rambut rambut dan uji-uji wa usbu'in biji atau dari zaidatin tambahan. Kalau jarinya 6 misalnya. oh zaidatin tambahan masuk juga ya Nah, wa'ado iya, biro dan kuku wayat itu wajib apa izalat rumah menghilangkan apa tahta yang bawahnya min wasatin batin dari kotoran yang mau yang nikah usulal ma'i di airnya air, airnya air teralirnya air. teralirnya iya teralirnya Nah. lagi Ya sama itu. Wasalisu dan yang ketiga, ini apa ya? Waslul yadaini membasuh kedua tangan ilal mirfaqo ini sampai kedua siku. Fa'ilam yakun maka jika tidak ada lahu bagi seseorang mirfaqoni, ini ismnya kana ya, tandanya tandanya lapaknya alif. Kedua siku artinya jika ada orang kok nggak ada kedua siku buntung, nah artinya kubiro maka diambil ibarat kodruhuma perkiraan keduanya. Misalnya kok pilih tangan buntung semini kok gini potol yo kira-kira sampai situ yang mana ya wis kene kandure diperkirakan. Ayo iktabaro dimajunya jadi kubiro itu diambil ibarat wajib dan wajib wasluma
membasuh sesuatu alal yadeni yang ada di tangan, dua tangan. Di antaranya min sya'rin, rambut. Misalkan kita kalau banyak rambutnya tebal, kudu ketang, kayu. Wasil atin dan uci-uci, pinjol-pinjol. Kemudian lagi wa usbu'in zaidatin dan jari-jari tambahan. Jadi tambah jari-jari kan 5. Tadi ada semuncul ini siji misalnya 6 waktu itu harus kena air. Wa adofiro ini jadinya pakai patah ya. Masih minta semua. Kuku harus kena. Kalau kuku panjang kita sengaja harus kena air. Tidak cuma kukunya, tapi wajibu dan wajib izalatuma menghilangkan sesuatu tahtaha yang berada di bawah kuku min wastin dari kotoran yamna'u yang mencegah apa wusulal ma'i teralirnya air. Orang kuku ini tapi kotoran-kotoran yang ada di kuku harus kena air. Kalau diperkirakan kotoran itu bisa menghambat air itu mengalir di bawahnya. Begitu. Paham? Mana yang tanyakan? Kotoran atau tidak namanya yang mencegah itu. Nah, yang mencegah. Contohnya kalau apa itu namanya? Ngecek, bintang. Karena kalau kita buat habis cat ya harus dibersihin dulu. Sampai itu menghambat air. Ada filo kalau muka cuma itu jennya pakai kata karena dia di sini dulu sore ya kan sini dulu sore itu jennya pakai kata min sya'in wasil atin wa usbu'in zaidatin wa ada filo kan ada atas Ya hilang ya. Orang kan, wajahnya itu kan sudah minta jumo, wajahnya kan mata, kuku-kuku. Kalau kalian lo dari mana? Wajah. Paham ya? Lanjut. Warabi'u dan ada punya keempat masubah birroksi mengusap sebagian kepala min zakarin au unsa daripada laki-laki atau perempuan au unsa atau kancing au masubah bir sya'rin au masubah bir sya'rin atau mengusap bagian kepala rambut pihak birroksi pada batasan kepala wala tatahayyanu dan tidak tertentu al-yadu tangan lil makri untuk menggunakan bal akan tetapi dia jujur maka boleh diikuti dengan kuko itu tangan wa ghairiha dan yang lainnya walau Sambil baca dulu ya, warabi'u dan yang keempat masku bagi roksi mengusap sebagian kepala mindakarin dari seorang laki-laki au unsa atau perempuan au unsa atau ganci laki-laki perempuan ganci kewajibannya mengusap sebagian rambut
au maskuba di sya'rin. Berarti kan banjir roksi. Timba di sya'rin atau mengusap sebagian rambut fi hadis sya'ri, fi hadis roksi yang berada di daerah kepala. Nah, artinya rambut yang berada di kepala kita mengusap sebagiannya aja. Misalnya di kepala sini, samping, ambil usap sebagian rambutnya. Wala tuta ayanu boleh dan tidak ditentukan al-yadu tangan lil maski untuk mengusap. Artinya kita di dalam mengusap rambut kepala ini tidak bukan harus pakai tangan, enggak. Bal yajuzu akan tetapi boleh bikhirqatin dengan sapu tangan wal dan lainnya. Tidak harus pakai tangan kita. Nah, kena air misalnya ada gombal, nah ini juga boleh. Kertas sana, ini juga boleh. Jadi tidak harus pakai tangan. Wah, oh walau gak belum. Lanjut. Paham sampai situ ya? Paham. Nah, lanjut. Walau Gosalah walaupun dan jika seseorang membasuh, gosal membasuh roksahu pada kepalanya sebagai ganti masalah ini badalah itu mandi mas sebagai ganti adalah mas mengusap kepala jajak boleh walau wadoa dan jika meletakkan jadahu pada tangannya al-maglu jaga berarti maglulata yang sudah basah yang dibasahi walam yuharrikha dan dia tidak menggerakkannya jaga maka boleh. Nah, maglulatan kok maglulatan itu walau gosala dan jika seseorang membasuh roksahu pada kepalanya badalah sebagai ganti maskaha mengusapnya jaza maka boleh membasuh begini yuk jul kepalanya pakai ember biul pakai cajuk biul tanpa mengusap rambutnya itu boleh. Paham? Kepalanya biul karena ember biul atau dari keran gitu ya. Nah, dari keran tuh tanpa mengusap sebagai ganti mengusap tadi itu boleh. Walau doa dan ia meletakkan yadahu tangannya al-mablulata yang sudah dibasahi walam yuharrikha dan ia tidak menggerakkannya jaza juga boleh. Nah set ini kan digerak no tangan teles. Nah, semua ini boleh. Jadi nggak perlu gosok-gosok ini tangannya teles, plek siram ini boleh. Jadi walam yuharrikha. Paham? Ada pertanyaan? Itu kalau kepalanya dibuat bobor apa betul makruh yang berlebihan itu? Yo berlebihan ini kan makruh. Tapi tetap boleh. Kan boleh. Ya namanya orang sok sensasi. Betul kepalanya saya berbiur di asik. Namanya itu kan keterangan tambahan. Ya makruhnya dibasahi ya. Tangannya sudah basah maksudnya. Paham? Mana tanyakan?
Sing paham lho, cara paham. Nah, paham kan? Nah, nanti naunya nanti jalan nama. Nah, lanjut. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, ghaslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. In lam yakun, jika tidak ada al mutawaddi'u, orang yang berwudu, la bisa lil kufaini, lapisan lil kufaini, itu memakai kedua kuf ya, kedua kuf. sepatu khuf atau moja. Fa in kana, dan jika keadaannya la bisahuma, tidak Bukan lebih tidak loh, memakai keduanya, wajib alaihi masul kufain, maka wajib atasnya mengusap kufain, kedua kufain, au ghusl rijlaini, atau membasuh kedua kakinya. Wajibu dan wajib ghuslu, membasuh wajibu ghuslu ma, dan wajib membasuh apa alaihima, atas keduanya, min sya'rin, dari rambut, wasil'atin, dan cuci, wa usbu'in, atau jari-jari, zaidatin, tambahan, kama sabako fil yadaini, sebagaimana penjelasan fil yadaini di dalam membasuh tangan. Wal khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi dalam membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki. Ilam yakun, jika tidak ada al mutawaddi'u, orang yang berwudu, lapisan itu memakai lil khufaini, kepada sepatu musa, sepatu khuf, sepatu orang Arab. Jadi kalau orang yang wudu, yang kelima membasuh kaki dan kedua mata kaki, jika tidak memakai sepatu musa. Paham? Kalau nggak pakai, fa'in kana, maka jika ada, la bisa huma, itu memakai keduanya, wajibah, maka wajib alaihi, atas orang yang wudu, opo mashul khufaini, mengusap kedua muja. Kalau dia pakai muja, yang diusap itu mujahnya. Beda dengan bakso ya, usap begini. Nah, diam, ayo ke muja. Paham? Jadi kalau ada musa diusap. pakai musa. Musanya aja diusap. Pakai pengganti kaki. Au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kaki. Artinya boleh dua. Mau hanya mengusap musanya aja, apa dicopot kakinya dibasahi. Jadi boleh dua. Kalau tidak ada muza, dia wajib membasuh kedua kaki dan mata kaki. Kalau memakai muza, bisa aja muzanya aja yang diusap, atau muza dicopot, kakinya tetap dibasuh. Jadi boleh dua. Paham? Ya. Terus wajibu, dan wajib ghusluma, membasuh sesuatu alaihima, yang berada di atas kedua mata kaki, min sya'rin, dari rambut, sekiranya rambutnya wajib dibasuh, wasil atin, uci-uci, wa usbu'in zaidatin, dan jari-jari tambah. Jadi jari-jari ini orang 5 tapi 7 misalnya, harus kena basuhan. Kama sabato, sebagaimana keterangan yang lewat fil yadaini, di dalam membasuh kedua tangan. Paham? Ada yang tanyakan? Sepatu musa itu hukumnya bagaimana? Pakai batas waktu nggak? Nah ini kan orang Arab, kalau kita nggak ke musa. Karena ini sepatu padang pasir ini. Sepatu padang pasir. Di padang pasir jarang najis ya.
Nah, ya keadaan. Menjat. Namanya sepatu khuf. Menjat. Pertanyaan lagi silakan. Kalimat-kalimatnya ditanyakan. Yang isinya paham, baca kitabnya paham. Ini khuf. Ini khofan. Apa gitu? Udah itu nama, bukan kiasi. Khufun itu sepatu khuf. Nama sepatu Jamin. Si Jamin. Bukan kias. Baitun, rumah. Paham ya? Nah, lanjut ya Pak. Puasa itu kan. Nah, itu atap itu. Apa itu terkait? Tunjuk di dalam halaman atas ayul wajhi tegese apa? Artinya wajah. Alladzi yang Karena itu film mandi. Dakaru. Dakartu, dakarna. Nanya ini domain. Nah, Dakar nahu yang telah kami menjelaskannya. menjelaskan Yang lengkap mengartikannya. kami menjelaskan. Idul Adi masdar. adil furudi di dalam adil Menghitung jumlah jumlah fardu. fardu fulu Falau kok fulu. falau Nasia. nasia Maka jika lupa atap itu takbir. tiba Oh, jika atap. seseorang lupa pada takbir. Nah, atap sifat takbir. Lam yakfar. Yakfi, kafa yakfi. Oh, lam yakfi. Maka Tidak tidak cukup. oh. Walau waslu arba. Walau gosala dan jika seseorang seseorang basuh arba ihi empat anggota tubuhnya dafatan wahidatan sekali sekali langkah ini irtafa maka hilang hadasu wajhi wajhi hadas wajahnya fakot tok saja. Yang kelima ya, yang keenam wasati surukun, yang keenam khobarnya at-tartibu itu harus tertib fil wudhu'i, di dalam berwudu. Jadi harus tertib, urut gitu loh. Ojo wudu kaki dulu terus naik, nah, nggak boleh, harus tertib. Alama atas sesuatu ai al wajihi, tegese atau artinya wajah, alladzi dzakarnahu, yang telah kami jelaskan. Artinya dalam berwudu kita harus tertib sebagaimana yang sudah dijelaskan penulis. Nggak boleh loncat-loncat. Fi adil furudi, di dalam menghitung fardunya wudu. Jadi harus urut, niat, wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, terus kemudian kaki. Falau nasia, kemudian jika seseorang lupa atar tiba pada tertib, dia lupa, bukan lupa tapi lupa. Lam yakfi, maka itu tidak cukup. Lupa aja nggak cukup, apalagi disengaja. Wudu kok tangan disik, terus wajah. Meskipun dia itu lupa, tetap aja wudunya tidak cukup.
kalau ada yang ngingetin, nah, kalau nggak ada yang ngingetin sini lari. Kalau ada yang ngingetin wajib diulang. Nah kemudian walau ghosala dan jika seseorang membasuh arba'ata a'dho ini 4 anggota tubuhnya daf'atan wahidatan sekali basuhan birnihi dengan keinginan dia. Jadi 4 mulai dari wajah, tangan, kepala, ya. Pokoknya biu kabeh. Ya gitu, langsung sekalian. Jadi gini, ya gini ke tangan gini, langsung dilebokno ning apa itu bak mandi misalnya, sekali aja 4 anggota tubuh, maka irtafa'a hilang hadas wajhi, hadas wajahnya fakot saja. Artinya tetap aja dilanjutin berikutnya. Jadi wajah itu kan yang diselupno gini, kalau gini, terus tangannya gini, ini. Nah kalau sekali kayak gitu tetap tidak diperbolehkan karena yang hilang hanya wajah aja, hadas wajahnya saja. Artinya tetap wajah terus tangan lagi, nggak boleh sekaligus seperti itu. Paham? Itu kalau lupa urutan, kalau lupa ada yang wajib ketinggalan itu tetap termasuk. Ya iyalah. Oke. Lam yakfi tetap tidak cukup. Itu maksudnya begini loh, karena wudhu ini kan wajib, makanya harus belajar benar gitu loh. Saya juga sering lihat habis wudhu terkencing. Ada orang tua kayak gitu, mungkin baru sholat, dia mau sholat wudhu dulu, setelah itu baru kencing, bukan kencing baru wudhu. Ya karena nggak belajar itu tadi, makanya tidak cukup. Tanyakan Kalau yang tadi dibaca arba'atun a'dho'uhu bisa nggak sih? Misalnya 4 anggota tubuh. oh ke arba'atu a'dhu'una Walau wasala arba'atun. walau ghosala, kalau guru arba'atun ghosala ini kan harus ada taknya kalau dia dijadikan fa'il arba'atun. Berarti bukan walau ghosala tapi walau ghosalat. Perbedaannya di situ. Makanya arba'ata jadikan maf'ul. Walau Atau ini ya. ya mudhofilai arba'ata a'dho'ihi. Kalau arba'ati ya jelas gak bisa, wong salah itu mudzakkar. Sebetulnya cara mendeteksinya gampang. Kalau fiilnya itu bukan nggak ada tak tanis berarti belakangnya jadi fa'il. Tapi kalau ada tak tanis berarti fa'ilnya domir. Cara deteksinya begitu. Makanya orang baca kitab ini sak potong. Kita baru nahunya jalan. Dan ini udah selesai nih bab fardunya wudhu. Mana yang mau tanyakan? Silakan. Ini ada urunan. Pertama wajah. Yang Lihat. oh yang wajib gitu ya. Bisa wajah, wajah, habis itu tangan, habis paru, itu kepala, kepala, kaki, dan eh. telinga nggak masuk. Artinya itu sunnah nanti belakangnya. Jadi kalau kita wudhu nggak membasuh telinga nggak apa-apa, karena dia sunnah. Makanya kadang-kadang kalau wudhu antri banyak tuh tak suruh, jangan lama-lama wudhu itu antri kadang-kadang wajibnya. Yang sederhana maksudnya. Itu yang dimaksud apa? 3 kali itu bagaimana dalamnya saya lupa. Itu Nanti belakangnya itu sunnahnya itu. oh itu ada nanti. Nanti nyampe. Ini wajib. Ya yang penting ini udah paham belum? Paham, ya. Paham ya. Nanti udah paham. Nah usah-usahnya pelan-pelan nanti jalan. Ya. Udah lanjut. Wa sunnanuhu, dan adapun sunnah-sunnahnya ayin wudu'i, tegese wudu asyarata asya'a, Asyratu. asyaratu asya'a 10 perkara. Wa fi ba'di nuskhil matni, Nusakhil. nusakhil matni,
dan pada di sebagian dalam sebagian naskah-naskah naskah matan nah, asyru khisorin 10 perkara. Kisol sama aja beda redaksi. Atas miyatu membaca bismillah awaluhu pertama kalinya. Saya benar-benar ngerti Pak. Nah, Wa aqalluha dan sedikitnya. paling sedikit. Wa aqalluha dan paling sedikitnya bismillah. Wa akmaluha dan adapun sempurnanya. Paling sempurnanya. Dan adapun paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka maka jika meninggalkan tasmiyata bacaan bismillah awalahu di awalnya atabiha mendatangkan dengannya melakukan agar yang melakukan dengannya fi atnaihi di dalam tengah-tengahnya. Fa in faragha maka kemudian jika ia telah selesai minal wudu'i daripada wudu lam ya'ti biha maka tidak usah mendatangkan dengannya. Ini baru pada sunnahnya ya. Wa sunanuhu dan sunnahnya wudu. Sunan itu jamaknya sunnatun, jamaknya sunanun. Ai fil wudu'i ai al wudu'i sunnahnya wudu. Asyratu asya'a itu ada 10 perkara. Wafi banding musakil matni dan di dalam sebagian naskah-naskah matan yang lain asyru khisolin pakai narasi asyru khisolin sama 10 perkara. Maksudnya ada yang tertulis asyratu asya, ada yang tertulis asyru khisolin. Jangan kaget. Atasnya tuh yang pertama membaca basmalah. Awaluhu yang pertama di awalahu dorot ya. Awalahu di awalnya. Wa aqalluha dan paling sedikit bismillahi itu membaca bismillah. Jadi kalau mau wudu sunnahnya pertama membaca bismillah paling sedikit. Wa akmaluha dan paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taroka kemudian jika ia meninggalkan atas miyata membaca bismillah awalahu di pertamanya maka dia melakukan dia dengan membaca bismillah di asna ini di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya kita lupa tahu-tahu sudah masuk tangan kita baru lupa ingat belum baca bismillah boleh di tengah-tengahnya kita baca bismillah. Fa'in farogo kemudian jika ia telah selesai minal wudu'i dari wudu lam yati maka dia tidak usah melakukan dia dengan membaca bismillah. Kalau masih berjalan baca di tengah-tengahnya, tapi kalau udah beres nggak usah, artinya sunnahnya sudah tidak ada. Paham? Mana yang tanyakan? Silakan tanyakan kalimatnya, lafadznya. Jadi akolun, akmalun itu isim tafdil, maknanya lebih ya. lebih paling lah, paling sedikit, paling banyak. Ini kan dorong awal aku habis itu wa aqalluha itu wawunya wawu atok wawu kata Ya, wawu awal kalimat istinafiyah namanya. ya itu biasanya ada pebaringan mana itu? Enggak tahu istinaf itu sebagai awal ungkapan. Awal aja ya. Awal ungkapan nggak perlu diartikan. Nah, lanjut.
apa ini dan membasuh dua telapak tangan. telapak tangan. Idal kau ini sampai Bersamaan. bersamaan Ilal kau ini sampai ke nih. semua ini tangan ya Nah. semuanya ya. Ilal kau ini sampai pergelangan kedua pergelangan tangan. Ogal mat madosi Nah, sebelum berkumur-kumur. wayu Waya gesilu waya resiluhuma dan dan membasuh keduanya salasan 3 kali. Intarot dada jika ia ragu jika ia ragu fit Toh. tohirima di dalam dalam kesucian keduanya. keduanya. Qabla idkholi Hima sebelum memasukkan keduanya al-ina'u al-ina'a oh maf'ul maafkan itu ya Wadah. wadah wadah air wadah air al-mustamila al-mustamila oh gabung oh ya yang memuat penjelasan al-mustamila yang memuat alamain di atas air dunal kulata ini kurang dari 2 kula fa'ilam yarsil huma kemudian jika tidak membasuh keduanya karoha kuriha dibenci dimakruhkan kuriha dimakruhkan lahu baginya wam suhuma nyelupno memasukkan keduanya menyelupkan keduanya fil ina'i di dalam wadah wa in tayakona tayakona dan jika ia yakin ia yakin rohuma toh rohuma kesucian keduanya lam yakroh yukroh lam yukroh Maka. lam yukroh tidak dimakruhkan dimakruhkan lahu baginya wamsuha wamsuhuma basuhan kedua wamsuhuma memasukkan keduanya. wamsuha masukkan ke Nah, tadi yang pertama membaca apa tadi bismillah. Berikutnya wa ghuslul kafaini membasuh kedua telapak tangan ilal kau'aini sampai kedua pergelangan tangannya. Jadi sunahnya bukan epek-epek tok, tapi masuk pergelangan sini sampai pergelangan kedua tangan. Itu sunahnya. Qoblal matmadoti sebelum apa? Kumur-kumur. Jadi sebelum kumur-kumur basuhnya. Jangan balik. Waya yusiluhuma dan membasuh kedua telapak tangan salasan 3 kali. Intarot dada jika ia ragu, tohruhuma kesucian keduanya. Maksudnya kalau kita ini ragu, iki tanganku iki suci ta ora sih? Kayak mau kok wis utak-utik kucing mbok ning kotorane misalnya gitu. Paham? Kan ragu dia berarti. Ya. Makanya di sini dijelaskan harus dibasuh dulu, maksudnya bersih baru dibasuh. Basuh sing masuk sunnah tadi. Nah sing basuh pertama tadi karena kita ragu kesucian tangan. Maksudnya nek awake dhewe tangane dhewe iki ragu, iki suci ta ora, kebiur dhisik baru mengusap tangan. Di luar wudu. Nah, ya di luar sunahnya wudu. Nah, paham? Paham ya? Nah. Terus kemudian qabla idkhalihima sebelum memasukkan keduanya al-ina'a kepada wajah wadah al-mustamila yang memuat alamain atas air dunal kulata ini yang kurang dari 2 kula. Artinya begini,
di dalam membasuh kedua tangan ini, kalau kita ragu kesucian kedua tangan ini, kita basuh terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam wadah yang ada airnya dan air itu kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula orang masalah, orang perlu dibasuh. Meskipun kita ragu kesucian tangan kita. Paham? Dimasukkan nanti masuk. Nah, itu paham. Kayak gini loh. Sunahnya yang kedua kan membasuh kedua telapak tangan. Nah, nek kita ragu tangan kita ini, kita ragu sendiri, suci tau rasi tanganku iki mau. Nah, dicuci dulu. Nah, jangan dimasukkan dulu ke dalam air yang ada wadahnya. Kurang dari 2 kula. Kalau airnya lebih dari 2 kula, ora perlu. Arep ragu lebokno air masalah. Ini yang dibahas itu karena airnya kurang dari 2 kula. Paham? Mustakmal nanti. Oh, ini sunahnya. Nah, sunahnya. Oh, iya. Paham? Ya, paham. Nah, itu. Saya ulangi. Nah, kalau ada air kurang dari 2 kula, air yang mau kita pakai untuk wudhu kurang dari 2 kula, kemudian tangan kita ini kita sendiri ragu. Kita tanganku iki suci ta ora wis mbedati. Apa itu ayam mati, nah, kan ragu kita karena airnya kurang 2 kula, ini kita cuci dulu baru boleh dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kula sebagai apa itu membasuh telapak tangan. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, ora perlu apa-apa langsung lebok. Paham? Nah, paham? Lanjut ya. Fa'ilam yaghsil, belum selesai menurut. Fa'ilam yaghsil huma, kemudian jika ia tidak membasuh keduanya, kuriha dimakruhkan lahu baginya, wamsuhuma memasukkan kedua tangannya fil ina'i di dalam wadah. Tapi kalau kita misalnya ini apa? Tidak membasuh keduanya dulu, tahu-tahu langsung dimasukkan, itu makruh. Karena airnya kurang dari 2 kula. Makruh gitu aja. Meskipun kita ini ragu. Paham? Nah, itu ya. Fa'ilam yaghsil huma, maka jika ia tidak membasuh keduanya, kurihalahu ghamsuma fil guna. Kalau nggak dibasuh, dimasukkan langsung makruh. Tapi wa in tayakona, dan jika ia yakin tahruhuma, kesucian kedua telapak tangan, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan lahu baginya ghamsuma memasukkan kedua tangannya. Tapi kalau dia yakin tangannya suci, aku ora ngopo-ngopo kok, tanganku resik ora masalah, langsung dilebokno orang makruh. Jadi status hukumnya hanya persoalan makruh aja. Ini yang saya lagi belum narasinya, kok dia harus masuk ke air. Kenapa nggak air mancur atau gimana? Ya, yang dibahas kan air yang berada di Artinya itu air itu kan kita cuci tangan sunnah. Berarti air itu tidak termasuk nanti untuk berwudu. Airnya lain. Ya ini kan dia bahas air kurang dari 2 kula. Ya. Dan mau dipakai untuk wudu. Kalau dia wudu yang pakai keran ya rasa bahas. Nah, nanti kalau sudah itu kan mustakmal itu, walaupun sunnah. Apa-apanya? Mustakmal nanti kalau kurang dari 2 bulan itu. Lo ini kan dia kurang nggak yakin ya lo. Kalau dia itu betul-betul najis maka jelas. Betul. Itu kan setelah kita pakai kita sudah yakin tangan tidak najis. Setelah kita pakai kan jadi mustakmal itu airnya. Ini sunnah gitu loh, belum sunnahnya. Sunnah belum dipakai untuk wudhu, hanya sunnahnya wudhu aja, membasuh kedua tangan. Ya ora masalah wong sunnah. Kalau rukun wudhu kan wajib, artinya sudah kepakai. Sunnah memasukkan di kebyur dhisik baru dimasukkan.
Ya memang intinya kalau wudhu jangan pakai bak gitu aja. Kalau pakai bak ya diusahakan airnya lebih dari 2 kurang biar kita nggak ribet. Jadi kalau kayak gini ini kan sifatnya darurat kondisional, istilahnya minim air. Jadi taruh dada itu ragu, namanya ragu kan beda dengan yakin. Misal kita yakin suci, kita yakin tidak suci, nah, kan gitu. Ini ragu itu kan setengah-setengah, makanya makruh ya. Justru kalau dia tidak ragu, ubah tangan saya ini najis, nah ini kan tidak ragu, ayo malah haram, karena itu tadi ragu. Paham? Paham nggak ini? Nah, ya lanjut. Wal matmadatu, dan berkumur-kumur. Kok kumur-kumur lagi? Iya benar wal kumur-kumur. Ba'da ghasil kaffaini, setelah membasuh kedua tangan. Wayah sulu aslu sunnah, dan ia selesai asal daripada Dan sunnahnya, berhasil. dan berhasil asal sunnahnya fiha di dalamnya. Wa idkhalil ma'i, dan idkhalil ma'i dengan memasukkan air fil fami ke dalam mulut. Sawaun ada fihi, sama halnya ia memutar-mutarkan memutar-mutarnya fihi di dalamnya. Wa wamat jauh dan mengeluarkannya amla atau tidak. Fa in aroda, maka jika meninggalkan akmala, jika ia menginginkannya. Fa in aroda, maka jika ia menginginkan al akmala, kesempurnaannya matjahu, maka mengeluarkannya. Nah, sama itu. Yang ketiga, wal matmadatu berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Jadi setelah kita membasuh kedua telapak tangan, itu kita berkumur-kumur. Wayah sulu, dan dianggap berhasil. Maksudnya kumur-kumur kita sudah dianggap aslul sunnati, keaslian sunnahnya. Artinya sunnah berkumur-kumur itu dianggap berhasil. Fiha, di dalamnya, bi'idkhalil ma'i, masdar ya, adkhala yudkhilu idkhalu, dengan memasukkan air fil fami, di dalam mulut. Sawaun adarohu, sama halnya ia memutar-mutarnya fihi, di dalamnya. Maksudnya gini, cukup ini loh. Bukan tumbe terus menengahi, tapi cukup. Maksudnya in arodahu fihi wamat jauh, dan mengeluarkannya lagi amla atau tidak. Diupiuk-upiuk langsung dilek ya oleh, langsung dikeluarannya ya ora masalah. Itu maksudnya majahu amla. Misalnya kita kumur-kumur, cukup langsung dilebono weteng, nah ya masalah. Itu maksudnya amla. Fa'in aroda, kemudian jika ia menginginkan al-akmala, pada hal yang paling sempurna, majahu, maka ia mengeluarkannya. Tapi yang paling apik dikumur, diubyuk-ubyuk, terus dikeluarin lagi. Tapi nak boleh-boleh sekalian ngombe ya silahkan, orang masalah. Tapi yang apik atau yang sempurna dilepeh. Paham? Mana tanyakan? Ngaji gitu paham tuntas kita boleh. Udah lanjut. Saku dan istisak Ayam masukkan bakal matmarodi, sesudah berkumur-kumur wayah silu dan wayah suluh hasolah wayah sulu dan berhasil
aslus sunnati keaslian sunnahnya sunnahnya fihi tidak fiha. Pilih saya. fihi Oh, di sini kok fiha. fiha oh ya fiha seharusnya ya sunnah nih ya Dan ning fikih ini gonku fiha. sunnah ini kan Di dalam dalamnya dalamnya biidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi yang pada hidung sawa itu sama jadabahu menghisap menghisap Ya. binafsihi dengan Nafasnya. dengan nafas ilal ila ila koyashimihi ila koyashimihi kepada sampai sampai ini ujung irung khoisum. oh khaiso oh khaiso wan nasaro Terus hu apa nih nasaro bapak samihi wanasarohu dan Kul-kul gede. gebres-gebresno Oh, di sisa-sisa istinsa nih, oke. istinsa amla ataupun tidak tidak. fa'in arada kemudian Jika jika iya ingin al al akmalul lebih akmala al akmala yang sempurna Nah. ingin yang sempurna adalah nasarohu ngebresno wal mubalaghatu dan menyampaikan bukan mubalaghah itu menekan iya Dan menekannya. matlubatu matlubatun iya matlubatun yang diminta yang itu diminta fil matlubat udah filmat madati di dalam di dalam bergumur-gumur wal istinsaki wal istisaku wal istinsaki gitu kan atap dan oh iya Hisab. Madoti. Wal istimsaki Dan menghisab. air Wal wal jam'i wal jamu gitu awal gitu wal jamu wal jamu dan mengumpulkan bainal madmadoti antara berkumur-kumur wal istinsaki dan menghisap dan menghisap bisalasi Hurofi. dengan tiga cakupan air yatamat madotun tamat madu yatamat madu oh iya yang ini ia berkumur-kumur fi'il ya. Dan yang berkumur-kumur mingkulin mingkulin yang nggak ada mudahnya oh iya mingkulin dari setiap minhat dari sumayastansiku kemudian menghisap air menghisap air afdalu itu lebih utama mina fasli dari pasal ini dibanding dibanding memisah dibanding memisah bainahuma di antara kedua ya seperti itu ya. Tadi yang ketiga, sekarang wal istinsaku menghisap air ke hidung ba'dal madmadoti setelah berkumur jadi setelah kita berkumur nyesep air ke dalam hidung wayah sulu dan dianggap berhasil dalam artian dianggap istinsa aslus sunnati asal sunnahnya fi di dalamnya itu biidkhalil ma'i dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung sawaun jadabahu sama halnya dia itu menyedot air binafsihi dengan napasnya ila khoyashimihi kepada rongga hidungnya khoisum maksudnya di dalam menghisap air ke hidung itu disedot sampai masuk ke khoisum wanasarohu dan mengeluarkan lagi amla atau tidak artinya sunnahnya itu dianggap berhasil manakala air itu kita masukkan ke dalam hidung kita kemudian kita sedot sampai masuk ke rongga hidung kemudian kita keluarkan atau tidak itu sudah bisa dianggap
kita sudah beristinsak. Ditokno ya silahkan, ora ya kelas ya. Maksudnya begitu disesep lewat hidung langsung mlebu. Ora masalah. Berarti kalau membahas itu bukan begini, dia istinsak malahan ya. Ya, masuk ke khaisum atau enggak, ora masalah. Artinya sudah dianggap itu sunnah. Ya. Fa'in aroda, kemudian jika ia menginginkan al-akmala, maf'ul ini ya, pada kesempurnaan nasarohu, dijawab, maka ia mengeluarkannya. Nek sing luwih apik ya disedot sampai ke khaisum dikeluarkan lagi. Itu yang lebih baik, yang lebih sempurna. Wal mubalaghatu, adapun mubalaghah menekan maksudnya matlubatun itu diminta filmat madoti baik di dalam berkumur wal istinsaki dan menghisap air ke hidung. Mubalaghah itu artinya kumur yo sing cukup sama resik tak nah cukup tak nah maksudnya mubalaghah. Jadi orang sekedar ngelebono banyu nah kayaknya ngasal gitu loh, itu maksudnya mubalaghah. Begitu juga di dalam menghisap air ke hidung. Wal jam'u, dan mengumpulkan bainal matmadoti, di antara berkumur, wal istinsaki, dan menghisap air ke hidung, bisalasi hurufin, dengan 3 cakupan. Jadi gini, seret kumur airnya sep sekali, terus nek 2 kali, terus nek 3 kali. Ojo pisan ngene nggo ping 3. Itu maksudnya bisalasi hurufin dengan 3 kali cedukan. Paham? Ya tamat madu, ia berkumur-kumur mingkulin. Jadi kalau kulon ini lafal yang mesti mudhof. Kalau mudhof ilahnya nggak ada, dia diganti tanwin. Makanya mingkulin, dari tiap-tiap, minha, dari 3 cakupan tadi. Summa yastansiku, kemudian menghisap air ke hidung, afdolu itu lebih utama minal fasli, dibanding memisah bainahuma, di antara keduanya. Artinya pisang kumur nyesep lagi, jangan kumur sendiri ngisap sendiri. Nah, tapi lebih baik sekali kumur langsung ngisep, kumur langsung ngisep. Jangan ping 3 kumur, ping 3 ngisep. Lebih baik yang kumur langsung ngisep. Itu yang lebih paham? Itu digabung ya, 4 itu dengan istinsak ya. Ya digabung sekali cakupan. Gue nyakup lagi 3 kali. Boleh. Tapi Yang lebih sempurna lebih sempurna. dibanding kita nyakup 3 kali. kumur dhisik, 3 kali, setelah kumur selesai ngisep sampai ping 3. Lebih utama digabung mas. Lebih dapat digabung dibanding dipisah. Kenapa narasinya tidak digabung Pak Kofi dengan istinsak gitu ya? Hah? Dalam satu kurung ya. Ya enggak lah, namanya itu keterangan. Kalau muhalif sampai berapa? Namanya syarah. Syarah itu keterangan. Kalau Jadi kalau yang di kolom itu kan matanya, dia mencoba mensyarah, menjelaskan yang ada di dalam. Nah itu mau NU ngaji ini yang ini iki. Asik ya. Tapi nah yang NU ning kene kan kurang begitu seneng belajar ngaji kitab. Paham ya? Iya. Nah lanjut. Wa mashu jami'ir ra'si, dan wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Sebagian Jami'i. jami'i ya, semuanya. Nah, benar. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan dalam sebagian naskah matan, wasti'abur ra'si bil masi, dan meratakan kepala dengan mengusapnya. Amma masuk ba'di ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, fawajibun, maka wajib, Maka itu wajib. maka itu wajib, kama sabako, sebagaimana
tersebut ya. penjelasan yang Penjelasan lewat. yang lewat. Walau lam yuzid, Yurid walau lam yurid, dan jika dan jika tidak ia menginginkan, tidak menginginkan dan jika ia tidak menginginkan naz'a ma mencabut apa yang ala roksihi atas kepalanya min amamatin dari Sorban. imamah ya, pakai sorban ya. Min amamatin dari sorban. Wanahwiha dan semisalnya kamala maka sempurna bil masih alaiha dengan mengusap atasnya. ya Oh gitu. nah, lanjutannya ya. Jadi tadi yang istinsak itu nomor berapa tadi? 3. Yang keempat, wamashu jami irroksi, mengusap semua kepala. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah matan isti'abur roksi, meratakan kepalanya bil maski, dengan mengusap. Imam Syafi'i ini fikih Syafi'i. Kalau yang semuanya yang wajib Hanafi. Kalau Syafi'i sebagian. Kalau dikabehno sunnah, bisa berwatakno ini. Ya ada itu. Ada yang gitu, bukan makrum ya, bukan. Bukan, ini sunnah. Sunnah malahan. Ini Syafi'i, madzhab Syafi'i. Yang miros. Jami isti'ab, meratakan roto rambutnya teles kabeh. Bil maski, dengan usapa. Amma masku bandir rosi, adapun mengusap sebagian kepala fawajibun, wajib. Nek sebagian wajib, nek semuanya sunnah. Ini fikih Syafi'i. Jadi wajibnya cuma sebagian, tapi kalau mau di semua dibasahin itu sunnah. Paham? Kama sabako, sebagaimana keterangan yang sudah lewat.